Ini adalah pertemuan kedua kita, kalkulus vektor. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas definisi skalar dan vektor, kemudian penentuan vektor secara grafik dan analitik, seterusnya operasi dasar aljabar vektor. Hukum-hukum aljabar vektor. Hukum-hukum aljabar vektor. Jadi di sini ada 6 khususnya ya. 6, nanti kita lihat lagi yang ke-6. Hukum-hukum aljabar vektor ya. Jika kemarin sudah kita sepakati bahwa kalau kita menulis vektor, kita tulis tanda panah di atasnya supaya kita membedakan dengan huruf kapital biasa. Kalau di buku cetak kan kemarin vektor itu bisa ditulis dengan misalnya huruf apa namanya, huruf tebal gitu ya. Tapi huruf tebal, Bu. Iya, mungkin kita nulisnya tebal gini ya. Jadi kita pakai saja vektor itu ada tanda panah, anak panah di atasnya. Di hukum yang pertama, jika vektor A, vektor B, dan vektor C, ini vektor A, vektor B, vektor C adalah vektor-vektor, dan M dan N skalar-skalar, itu bilangan-bilangan, pandang itu bilangan real ya, supaya tidak melakukan skalar itu di sini bilangan real. Maka hukum yang pertama, vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Ini dinamakan dengan hukum komutatif untuk penjumlahan. Kemudian hukum yang kedua, komutatif, commute ya. Jadi kalau dipertukarkan letaknya, ini kan ini A tambah B, B tambah C. Dia tidak merubah hasil. Itu namanya komutatif. Bahasa katanya commute ya. Kemudian hukum yang kedua, vektor A ditambah, ini dikelompokkan vektor B dan vektor C. Sama dengan, sekarang yang kita kelompokkan adalah vektor A dan vektor B. Jadi sama dengan vektor A tambah vektor B, dijumlahkan terlebih dahulu ditambah dengan vektor C. Hukum ini dinamakan dengan hukum asosiatif untuk penjumlahan. Jadi asosiatif, ada kata asosiatif, untuk pengelompokan. Jadi pertama kita kelompokkan B tambah C, ternyata itu sama saja hasilnya dengan terlebih dahulu kita mengelompokkan A dan B, kita jumlahkan tambah C. Itu dinamakan hukum asosiatif. Kemudian hukum yang ketiga, M kali vektor A, M tadi bayangkan ini adalah skalar atau bilangan. M dikali vektor A itu sama saja dengan vektor A dikali M. Ini dinamakan dengan hukum komutatif untuk perkalian. Kalau di atas kan untuk penjumlahan, kalau ini untuk perkalian. Kemudian yang keempat, ada juga hukum asosiatif untuk perkalian. M dikali N kali A vektor A itu sama dengan Mn vektor A. Yang kelima itu M tambah N vektor A sama saja dengan M kali vektor A ditambah N kali vektor A. Ini hukum distributif. Kemudian yang keenam ada namanya hukum distributif juga. Jadi distributifnya ada dua. Kalau tadi yang 5 ini yang skalarnya yang 2. Kalau yang ke-6 ini M ditambah vektor A ditambah vektor B itu sama dengan M kali vektor A ditambah M vektor B ya. Ini juga dinamakan dengan hukum distributif. Jadi ada dua macam hukum distributif. Kalau ini
Yang 2 skalarnya. Kalau yang 6, yang 2 itu adalah vektornya. Itu hukum-hukum hukum-hukum aljabar vektor. Yang mau tak mau ini harus dihafal ya. Atau apa nih, kalau sering latihan nih hafal sendiri nih. Ini akan sering kita temukan, sering kita aplikasikan dalam pemecahan masalah. Kemudian baru kita masuk topik yang berikutnya. Sebelum kita masuk ke vektor satuan, ada vektor satuan ya, ada juga vektor. Sebelum kita masuk vektor satuan, kita singgung dulu ada yang namanya vektor pada ruang dimensi 2 atau bidang. Jadi vektor itu dapat digambarkan, yang pertama vektor pada ruang dimensi 2. Ruang dimensi 2 kan bidang ya. Bidang dapat digambarkan oleh sepasang bilangan real. Ingat yang pertemuan pertama kemarin ya, bahwa ada vektor OP, ada ujung O itu titik pangkal, P-nya adalah titik ujung. Kemudian vektor pada ruang dimensi 3, ruang dimensi 3 kan ruang ya. Ruang dapat digambarkan oleh 3 bilangan real. Nah, ini kita nanti akan melihat vektor di bidang dan vektor di ruang. Kita lihat kemarin kita sudah lihat vektor pada ruang atau bidang. Ini misalkan vektor A pada bidang XY, kartesius ya, yang bertitik pangkal pada O 0,0 dan titik ujung pada titik P X, Y. Maka kita tulis vektor A itu sama dengan XY. Kita tulis. Kalau kita gambar, ini kita punya kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini adalah titik asal ya, titik 0,0. Ini vektor. Nah, ini kan tadi ada titik P ya. Titik P, ini titik P X, Y. Nah, ini boleh kita tulis vektor OP, atau boleh kita tulis vektor OP, atau boleh kita tulis vektor A. Vektor A itu kalau kita tulis dalam notasi, boleh ditulis X, Y. Coba kita perhatikan. Bilangan-bilangan X dan Y, di bilangan X dan Y ini,
itu disebut dengan komponen dari vektor A. Jadi bilangan X dan Y ini disebut dengan komponen-komponen dari vektor A. Dua komponen X dan Y menentukan vektor A, di mana vektor A merupakan diagonal persegi panjang yang sisinya mempunyai panjang X. Jadi ini kan sisi panjang ya, kan diagonalnya itu ya, kan ini diagonalnya nih, vektor P itu yang panjangnya adalah X, kemudian sisi yang lain adalah Y ya. Itu komponen pengertian dari struktur sendiri ya. Bilangan-bilangan X, bilangan-bilangan X dan Y ini disebut dengan komponen-komponen dari vektor A. Secara analitik kemarin juga sudah kita singgung, ini kan secara grafik ya. Sebetulnya ini kita mengulang lagi yang kemarin supaya nyambung dengan membicarakan komponen-komponen vektor. Secara analitik, jika vektor A sama dengan X, Y, maka besar vektor A kemarin dinamakan apa? Dituliskan nilai mutlak ya. Dituliskan nilai mutlak dari vektor A itu adalah besar atau nilai, sama aja ya, mau dikatakan besar atau nilai sama saja, dan definisikan dengan, atau ditulis, bukan ditulis ya, didefinisikan dengan besar vektor A itu sama dengan, kalau kita punya komponen dari vektor, ini komponen vektor ya, komponen vektor A adalah X dan Y. Kalau kita punya komponen vektor dari A, X dan Y, maka kita bisa mencari besar dari vektor A. Besar dari vektor A itu sama dengan akar dari, masih ingat sudah pelajaran SMA, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi kalau diketahui komponen vektor, kita bisa mencari besar dari vektor, yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya, kita singgung dulu vektor satuan ya. Ada yang masih ingat apa itu vektor satuan? Vektor yang memiliki nilai 1. Kalau diberikan vektor A sama dengan pasangan XY, pasangan terurut XY, kemudian diberikan besar dari vektor A akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, ada yang masih ingat nggak mencari vektor satuan? Masih, Bu. Ya? Dia masih ingat? Masih, Bu. Vektor satuan, ada yang masih ingat nggak pengertiannya apa? Vektor satuan itu adalah vektor yang memiliki besar atau nilai 1 sesuai dengan namanya ya. Jadi vektor satuan adalah vektor yang memiliki besar atau nilai 1. Satu ya. Itu yang disebut dengan vektor satuan. Jika
Jika vektor A sebuah vektor, jadi kan kalau membacanya ini kan memang vektor A ya. Jadi kalau ada huruf kapital, kita baca memang vektor A. Jika vektor A adalah sebuah vektor yang besarnya atau nilainya, jadi besar vektor A itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 besarnya. Maka vektor satuan yang dilambangkan dengan A kecil. Nah, jadi bedakan antara kalau kita tulis A-nya kapital, ada tanda panah di atas, ini kita sebut dengan vektor. Tapi kalau kita punya huruf kecil, A kecil, ada tanda panah di atas, ini kita sebut dengan vektor satuan dari vektor A. Ini maka vektor satuan yang dilambangkan dengan vektor A dapat ditulis vektor satuan A itu sama dengan vektor A ya, per panjang atau besar dari vektor A. Jadi kalau kita punya vektor A, kita bisa mencari besar atau panjang dari vektor A, panjang atau besar atau nilai dari vektor A. Kita bisa mencari vektor satuan dari vektor A, yaitu vektor A dibagi dengan vektor satuan besar dari vektor A ya. Inilah dinamakan dengan vektor satuan dari A. Arah dari vektor satuan ini kan tidak vektor ya. Dia vektor. Bedanya dengan vektor A, dia memiliki besar atau nilai 1. Vektor sebagaimana kita tahu adalah suatu besaran yang memiliki besar dan nilai. Besar atau nilai dan arah. Kalau vektor satuan ini kan panjangnya 1. Sekarang pertanyaannya, arahnya bagaimana? Jadi arah dari vektor satuan A ini sama dengan arah dari vektor A. Di arahnya sama, bedanya ini panjangnya 1. Kalau ini panjangnya ini ya. Jadi jika vektor A ya. Jika vektor A itu sama dengan X, Y dan besar dari vektor A itu sama dengan besarnya, ingat ya, kalau besar vektor itu nilai mutlak dari A beserta A adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka ini ulasan lagi ya, penegasan. Maka vektor satuan A itu sama dengan, tadi kan rumusnya vektor A per besar vektor A. Sementara kita tahu bahwa vektor A itu tadi kita lambangkan dengan XY ya. Kan XY, vektor A ya. Langsung kita ganti XY. Jadi XY per besar vektor A, ini kan besar vektor A ya, besar vektor A ini kan, langsung kita tulis akar X kuadrat ditambah Y kuadrat.
Ini bisa kita tulis atau kita sederhanakan, tahu ini seperti apa. Di atas ini pasangan koordinat, di bawah sebuah nilai. Kalau pasangan koordinat dibagi dengan sebuah nilai, ini kita tulis apa di sini? Ada yang tahu? Apa kita tulis di sini? Jadi ini kan pasangan koordinat ya, X. Jadi ini X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kan ada koma sini ya, pasangan. Ini ada Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini ada soal buat saudara. Soal. Misalkan P ini koordinat ya, dulu vektor. Koordinat P 2,3, Q titik Q 4,6 dan titik R 3,4. Ini bayangkan di sistem koordinat ada titik P 2,3, titik Q 4,6, titik R 3,4. Pertanyaannya, tentukan. Ada yang bisa jawab cepat nggak? Vektor PQ. Kemudian vektor QR. Kemudian pertemuan kemarin kita sudah belajar operasi-operasi dasar dalam aljabar ya. Minggu kemarin kita sudah lihat aljabar vektor, operasi-operasi definisi berikut adalah mendasar atau aljabar vektor mendasar. Dua vektor A dan B dikatakan sama jika mereka memiliki besar atau nilai dan arah yang sama tanpa memandang kedudukan titik awalnya. Jadi vektor A tambah vektor B pada gambar 2 ini sama. Kemudian sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A tetapi besar yang sama oleh vektor min A. Jadi ini kita punya vektor A, kemudian vektor yang arahnya berlawanan vektor A tetapi memiliki besar yang sama dinyatakan oleh min vektor A. Itu yang yang 2. Yang ketiga, jumlah atau resultan dari vektor-vektor A dan B. Kita punya vektor A, punya vektor B. Adalah sebuah vektor C yang dibentuk dengan menempatkan titik awal dari B pada titik ujung atau terminal dari titik A dengan titik terminal dari B, gambar 4 ini, dan jumlah dari vektor ini dapat ditulis A tambah B. Itu sama dengan vektor vektor A tambah vektor B. Jadi definisi ini ekivalen dengan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan vektor. Nah, lihat soal 3 ini. Soal 3 ini belum saya copy nih, sepertinya belum saya copy nih. Perluasan ke dalam penjumlahan lebih daripada 2 vektor, beda lagi ya. Kemudian hukum yang selanjutnya, selisih dari vektor-vektor A dan B yang dinyatakan oleh vektor A dikurang vektor B adalah vektor C yang apabila ditambahkan pada B menghasilkan vektor A. Secara ekivalen, vektor A dikurang vektor B dapat didefinisikan sebagai jumlah vektor A ditambah lawan dari vektor B, yaitu minus vektor B.
Jika vektor A sama dengan vektor B, maka vektor A kurang vektor B didefinisikan sebagai vektor 0 dan dinyatakan oleh simbol vektor 0. Ini ada apanya di atas. Kalau kita kan sudah sepakati bahwa ada 0, kemudian ada lambang anak panah di atas. Besarnya 0 dan tak memiliki arah yang tertentu. Vektor yang tak 0 adalah vektor sejati. Semua vektor yang dipandang sejati kecuali bila ada pernyataan lainnya. Yang kelima, hasil kali sebuah vektor A dengan sebuah skalar M adalah sebuah vektor MA yang besarnya mutlak dari M. Kan kalau kita punya mutlak dari M kali besarnya vektor A dan memiliki arah yang sama atau berlawanan dengan vektor A. Bergantung apakah M positif atau negatif. Jika M sama dengan 0, maka M kali A ada sebuah vektor 0. Ini ingat lagi ya. Ini sudah saya share ya. Kemarin saya juga sudah mencatat ya. Kita lanjut tugas kita. Tugas saudara ya. Ini sudah saya ingat. Sudah kita ingat lagi. C. Tentukan vektor PQ dikurang dengan vektor QR. Coba ingat lagi. Vektor, kalau kita diketahui vektor titik P dan titik Q, bagaimana cara mencari vektor PQ? Ada ingat enggak? Q dikurang. Ya, betul ya. Sama dengan vektor Q dikurang dengan vektor P. Ya, betul sekali. Ini adalah mencari vektor PQ. Nah, ini saudara sudah lihat. Ini berapa nih? Vektor PQ, ada yang bisa cepat jawab enggak? Jangan terbalik ya. Yang A 2,3. Ya, betul. 2,3. Ya, 2,3. Yang vektor QR? Min 1,2, Bu. Ya, betul. Selanjutkan untuk mencari vektor PQ dan QR. PQ sudah, QR sudah ya. Kemudian yang D min 3. Ini perkalian skalar. Vektor RP. Cari vektor RP, vektor P dikurang vektor Q, vektor R kali min 3 ya. Ini mudah nih. Soal yang kedua, misalkan vektor V sama dengan 3,4. Loh, di atas ini titik koordinat. Kalau ini vektor, sebetulnya sama saja sebetulnya menulis titik koordinat dengan vektor. Sebetulnya dia beda ya, titik dengan vektor ya. Kalau titik ya cuma titik. Bayangkan titik 2,3, berarti titik ujungnya 0,0. Kalau vektor bukan, ini titik, kita cuma punya titik. Bayangkan ada koordinat ya. Kalau titik 2,3 ya di sini titik P 2,3 ya. Itu titik. Tapi kalau vektor OP ada panah ke sini. Jadi jangan ragu, kok sama saja menuliskan vektor dengan titik. Kalau titik ya titik saja di koordinat. Kalau vektor dia ada titik sumbunya. Titik ujung pangkalnya ada titik 0,0. Vektor W itu sama dengan 5,6. Kemudian tentukan A besar dari vektor V. Ini saudara catat, ini tugas pertama saudara. Vektor V ditambah vektor W. Ini sebanyak latihan ya. Kemudian saya tulis dalam bahasa lengkap, tapi nanti kalau di jawabannya tentu ada simbol ya. Vektor satuan
dari vektor W. Saudara, saya tulis vektor satuan, saya tulis dalam simbol. Tadi kan sudah kita lihat simbol dari vektor satuan W apa. Lebih kecil ya, ada panah di atas. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya 1. Ini vektor satuan dari V ditambah W. Ini soal saudara. Sudah. Kita lanjut pada sistem koordinat XY. Sudah ya? Ya, Bu. Ya, udah. Bu, Ya? Ya, ada apa? Ada yang bertanya? Nah, saya harus belajar tulis cepat ini supaya tidak menembus waktu. Maaf kalau tulisan saya jelek ya. Tulisan saya ini memang dari dulu jelek nih. Bukan XY. Pada sistem koordinat XY, sebuah vektor satuan I. Sudah masih ingat nggak vektor satuan itu dilambangkan dengan ini? Masih, Bu. Masih ya. Menunjukkan arah sumbu X positif. Sedangkan sebuah vektor satuan Y menunjukkan arah sumbu Y positif. Jadi kalau kita tulis dalam koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu titik asal, nah, ini vektor I, di sini vektor satuan, ini banyak satu ya. Nah, ini kalau satu tentu panjang ini akan sama dengan panjang ini, panjangnya 1. Itu vektor satuan. Suatu vektor satuan A sama dengan vektor A1, A2 dalam bentuk persamaan vektor A sama dengan A1,0 ditambah A1 komponen vektor kemudian ditambah 0, ini komponen vektor kalau tulis dalam ini ya, vektor A komponennya A1, A2, 0, A2. Ini sama dengan A1 1,0 ditambah A2 0,1 sama dengan A1, ini kan vektor satuan ya, A1I, vektor satuan I ditambah
A2 vektor satuan J. Jadi suatu vektor A pada bidang, ini suatu vektor A pada bidang yang mempunyai komponen-komponen A1 dan A2 dapat dituliskan dalam bentuk vektor A sama dengan A1 itu titik ya, titik pada koordinat vektor satuan I ditambah A2 titik koordinat A2 vektor satuan J. Nah, ini dia. Ini A1I vektor satuan I dan A2 vektor satuan J disebut vektor komponen. Yang disebut vektor komponen ini sudah jadi A1 vektor komponen, A2J juga vektor komponen. Disebut vektor komponen dari vektor A. Jadi juga dapat ditulis, nah ini banyak ya, juga dapat ditulis vektor satuan A. Nah, ini banyak lagi apanya. Vektor satuan A tadi apa? Kan vektor A per besar dari vektor, ini tanda mutlak ini. Besar dari vektor A Mutlak A. yang mutlak A ya. Sama dengan ini apa tadi? A1I A1I ditambah A2J ya. J. Per ini vektor A kalau komponennya A1 dan A2 akar dari A1 dikuadratkan tambah A2 kuadratkan. Nah ini ya. Ini terserah, ada banyak cara mencari vektor satuan. Bisa pakai ini, bisa juga pakai yang akhirnya nilainya sama ya. Kita lanjut. Suatu vektor yang bertitik pangkal di titik 0,0 di asal dan bertitik ujung pada titik Px, Y disebut, nah ada lagi namanya vektor posisi dari titik P. Dia ada lagi istilah vektor posisi ya, istilah vektor posisi.
Maka ini vektor satuan. Maka vektor satuan R itu sama dengan, dia kan komponen dari P, X ya, XI ditambah, ini komponen yang lainnya, Y, J. Kemudian besar dari vektor satuan ini, besarnya yaitu akar dari komponen-komponen ini ya, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini besar dari satuannya. Ini ada, kalau saya suka membuat catatan itu NB, catatan. NB catatan. Suatu keuntungan menuliskan vektor dengan menggunakan vektor satuan I dan Y adalah kita dapat mengatasi, kan tadi ada berapa cara ya, apa keunggulannya? Kita dapat mengatasi keraguan apakah yang dinyatakan itu sebuah vektor atau sebuah titik. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Karena menulis vektor dengan titik sama saja kan. Jadi untuk mengatasi keraguan, ini vektor titik. Nah, jadi mending kita tulis vektor itu menggunakan vektor satuan. Sebuah titik. Satu, untuk materi komponen vektor dan vektor komponen. Misalkan vektor A, tadi kan ada dua macam menuliskan vektor A ya. Bisa kita tulis dalam pasangan ordinat, bisa kita tulis dalam vektor satuan. Tapi ada keuntungan menulisnya dalam vektor satuan untuk membedakan dengan sebuah titik. Misalkan vektor A itu vektor I, berarti ini ada 0 di sini ya, bagian absisnya, ditambah 2J. Dan vektor B itu sama dengan 2I ditambah 2J. Tentukan yang pertama, vektor A ditambah vektor B. Vektor A vektor B. Ada yang bisa jawab langsung enggak? Kemudian besar dari vektor A ditambah vektor B. Yang C vektor satuan dari vektor A ditambah vektor B. Ini kan sama saja dengan 3I ditambah 4J. Atau kalau terus dalam bentuk koordinat 3,4 ya. Nah, ini sudah saya kasih tahu ya. Terus lagi, karena ketika kita mencari besar vektor ada dua cara juga ya. Boleh kita tulis dalam vektor satuan
Ya vektor apa namanya? Vektor dalam bentuk satuan juga boleh kita tulis rumus sebelumnya. Coba lihat lagi. Itu kita belajar vektor di mana tadi judulnya? Vektor di ini. Vektor pada ruang. Ini kan ada dua cara vektor ya. Ada vektor yang ini, vektor yang ini, ada vektor pada ruang dimensi 3. Ini baru kita pelajari vektor pada ruang dimensi 2 atau bidang. Ada lagi vektor pada dimensi 3. Ini berapa orang ya hadirnya? 23 orang, dikurang saya. Biasanya ada yang tukaran mahasiswa 2 orang ya. Harusnya saudara tuh hadir berapa orang dengan saya? Berarti hadir semuanya ya. Semuanya hadir. Kemudian, nah ini apa ya? Apa namanya? Partisipan yang sekarang 23, tapi mungkin ada yang keluar. Saya toleransi mungkin ada masalah dengan sinyal ya. Ini saya sudah lihat ini ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahan kita? Pertanyaan boleh di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.